Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Masa Orde Lama. Saat dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, negara kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, juga dibentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja terdiri atas yang pertama, Kabinet Kerja Inti, yang terdiri atas seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri. Terus yang kedua, Menteri-Menteri ex officio, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri, pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Terus yang ketiga, menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. Penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, yang B, membentuk MPR, sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang C, itu menetapkan Ir Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Yang D, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia. E. Terjadinya pemerasan dalam penghayatan Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang diperas menjadi 3 unsur, disebut Trisila. Kemudian Trisila ini diperas lagi menjadi 1 unsur yang disebut Akisila. Akisila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme. Selanjutnya ada masa Orde Baru. Setelah Orde Lama berakhir, dilanjutkan dengan masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh masa pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Akses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan pada sistem perkembangan pada masa Orde Baru, yaitu ada A. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1998 hanya mencapai $70 Amerika Serikat dan pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. B. Suksesnya program transmigrasi. C. Suksesnya program keluarga berencana. Dan D. Sukses memerangi buta huruf. Meskipun pada masa Orde Baru memiliki beberapa kelebihan tadi, tetapi pada sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu pada bidang ekonomi, di mana terjadinya praktek monopoli ekonomi, pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan juga daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu. Yang kedua yaitu pada bidang politik, yang mana kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang, kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando, sehingga tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik KKN sudah biasa terjadi hingga merugikan perekonomian negara serta kepercayaan dari masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pada bidang hukum, di mana perundang-undangan
yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden itu kurang memadai, sehingga kesempatan ini memberikan peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang-orang tertentu sesuai dengan kepentingan. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.